Kita melihat hari-hari ini atau akhir-akhir ini ada kecenderungan dalam komunitas tertentu tingkat radikalisme itu meningkat, demikian juga dengan rasis. Nah, gimana kita bisa mempersiapkan satu generasi baru atau paling nggak anak-anak kita supaya tidak terjebak menjadi seorang yang rasis atau radikal? Maka seorang psikolog yang bernama Sonia Kang dan Ivan dalam jurnalnya The Atlantis memberikan tips kita mendidik anak parenting di era digital ini, era modern ini, era globalisasi ini, tapi ternyata juga ada era di mana terjadi sikap-sikap radikal dalam hal tertentu. Tipsnya adalah didik anak untuk tidak eksklusif tapi inklusif sedini mungkin dan juga seluas mungkin. Jadi misalnya dalam hal mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak di usia dini, wah saya mau sekolah ini berbasis agama gitu ya, karena di situ moral etikanya adalah penting untuk anak usia dini di mana semuanya alam bawah sadar, oh nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau Anda memilih untuk sekolahnya yang berbasis agama, maka pergaulannya yang lintas suku, lintas ekonomi. Jadi dia tidak eksklusif dalam segala hal, satu suku, satu ekonomi, satu agama. Dari kecil sampai besar, dia nanti sikap toleransinya akan berkurang. Memang orang harus punya iman yang kuat, memahami apa yang diyakini dengan benar, dengan yakin sekali. Tapi dalam pergaulan, bermasyarakat, berbisnis, berdagang, maka orang yang inklusif, yang jaringannya lebih luas, dia lebih sukses dan lebih bahagia. Saya sudah menerapkan prinsip ini dan saya menikmatinya sekarang. Dulu waktu anak kami masih kecil, dia sering bergaul dengan anak tukang bakso, anak tukang sayur, orang jual keliling bawa anaknya diajak main gitu ya. Saya biarkan aja, saya senyum-senyum, waduh ini anak kok senang sekali berteman, bergaul. Nah ternyata itu justru tips yang benar untuk cara praktis membuat orang tidak radikal, tidak eksklusif tapi inklusif, bergaul, bermain lintas suku, lintas ekonomi, maka dia akan terbiasa dengan orang lain, pandangan orang lain, kelompok lain, ya, komunitas yang lain. Itu sekarang ini hasilnya anak-anak kami punya jaringan luas, temannya banyak, pandai bergaul, sosialnya bagus, dan itu hidup dia lebih bahagia. Dan ternyata juga prestasi akademiknya orang-orang yang bahagia itu lebih luar biasa. Tapi terlebih lagi dia bisa menikmati hidup di bumi ini dengan punya banyak teman. Yang pasti adalah sikap itu menular. Maka sebenarnya mendidik anak punya toleransi, tidak eksklusif tapi inklusif, jaringannya luas, pandai bergaul, maka ya berikan aja teladan. Ketika saya punya teman dari aneka suku, dari Papua, dari Dayak, dari Tionghoa, bahkan istri sendiri orang Tionghoa gitu ya, kumpul di rumah dalam satu acara sebuah komunitas, lalu anak bertanya gitu ya. Karena anak bertanya kan suka kayak jujur, polos gitu ya, tulus, tapi kadang dia masih nggak depan orangnya, kok orang itu hitam sih. Nah kita perlu bijaksana ketika menjawab pertanyaan anak hal-hal seputar ras, warna kulit. Kita mesti memberikan jawaban yang bijaksana. Jadi ketika dia bertanya seperti itu, untung bukan di depan orangnya gitu ya, dia tuh kulitnya hitam tapi hatinya baik, maka temannya banyak. Bahkan dia coba lihat senyum kan, dia tertawanya ngakak kan, dia hidup bahagia karena dia bersyukur dengan dirinya. Dan semua suku itu diciptakan Tuhan. Kita boleh berteman dengan semua orang, suku apa aja, warna apa aja. Ya, lalu anak bisa melihat bagaimana orang tuanya juga tidak bersifat eksklusif, tidak radikal, punya banyak teman dan hidup bahagia. Kita hidup di bumi ini, khususnya Indonesia ini yang ada aneka suku, budaya, culture. Kalau kita bisa mendidik anak dan diri kita sendiri sebagai orang yang inklusif, yang punya iman, keyakinan bahwa yang diyakini agamanya benar, tetapi kita bergaul, bermasyarakat, berbisnis dengan segala macam suku, bangsa, maka itu bukan hanya membuat kita lebih sukses karena jaringannya luas, tapi secara pribadi kita pun hidup bahagia dan benar, mulia sebagai manusia di bumi Indonesia tercinta ini.